Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Baca Buku, di mana buku yang akan kita bahas pada kegiatan kali ini yaitu berjudul The Winner is Lying in Yourself, karya Retno Kusuma. Di mana buku ini membahas mengenai siapa itu pemenang dan tips-tips untuk menjadi seorang pemenang. Apakah kamu seorang pemenang? Kira-kira kalau disodori pertanyaan itu, apa jawabanmu? Apakah kamu akan melihat pada cermin, menatap dirimu, melihat apa saja yang sudah kamu lakukan untuk masa depanmu? Ataukah sebaliknya, kamu melihat banyaknya kegagalan dalam hidupmu? Kita ketahui bahwa setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga setiap dari kita memiliki sudut pandang yang berbeda dalam mendeskripsikan kesuksesan itu sendiri. Tapi, perlu teman-teman ketahui bahwa semua manusia yang terlahir ke muka bumi ini ditakdirkan untuk jadi pemenang. Sebelum manusia dilahirkan, kita telah mengalami persaingan yang begitu rumit dan ketat dengan ratusan juta calon manusia lainnya untuk mendapatkan posisi sebagai manusia yang bisa terlahir ke dunia. Namun, kemenangan tersebut ternyata bukanlah kemenangan sejati, karena bisa dikatakan kalau kemenangan lahir ke dunia itu merupakan pemberian dari Sang Maha Pencipta. Kemenangan sejati akan diperoleh ketika manusia mampu mendayagunakan seluruh potensi yang dimilikinya secara sadar untuk menggapai apa yang diinginkannya, di mana untuk mencapai kemenangan tersebut haruslah dimulai dengan adanya kesadaran diri terhadap hidup dan adanya keinginan untuk mencapai sesuatu yang berarti yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Yang mana keinginan tersebut harus diikuti dengan adanya proses berpikir mendalam mengenai apa yang diinginkan dan memahami apa yang harus dilakukan untuk mencapai keinginan tersebut. Di dalam buku ini dijelaskan 3 prinsip yang dimiliki oleh seorang pemenang, di mana prinsip pertama yaitu kemenangan tergantung dari diri sendiri. Tak ada seorang pun yang bisa membuat kita menjadi pemenang kecuali diri kita sendiri. Seberapa besar pun dorongan dan semangat yang diberikan oleh orang lain, tidak akan berguna jika di dalam diri kitanya sendiri tidak memiliki motivasi yang besar untuk menjadi seorang pemenang. Prinsip yang kedua yaitu memiliki orientasi dan tujuan hidup yang pasti. Mereka yang memiliki orientasi dan tujuan hidup yang pasti akan lebih mudah untuk menggambarkan dengan jelas dan detail mengenai impian dan harapan yang ingin dicapainya, serta mempunyai target waktu untuk mencapainya. Prinsip yang ketiga yaitu semua tergantung dari sikap. William James, seorang psikolog terkemuka, pernah mengatakan bahwa penemuan terbesar dari generasi modern adalah bahwa manusia dapat mengubah hidupnya dengan mengubah sikapnya, di mana sikap bertumpu pada keyakinan yang ada dalam diri, seperti keberhasilan, kesuksesan, kegelisahan, kegagalan, semuanya itu muncul dari dalam diri sendiri yang sumbernya adalah hati dan pikiran kita sendiri. Namun, terkadang hati dan pikiran yang picik telah membuat kita untuk mencari kambing hitam dan menjadikan faktor luar sebagai sumber kegagalan kita. Sedangkan, seorang pemenang akan selalu bersikap terbuka dan selalu berusaha untuk berpikir positif. Charles Garfield, guru besar luar biasa di Universitas California, pernah mengadakan penelitian mengenai kebiasaan orang-orang yang berhasil menjadi pemenang dalam hidupnya, di mana Garfield mengemukakan beberapa langkah untuk menjadi seorang pemenang. Langkah yang pertama yaitu menjalani hidup sepenuhnya, di mana seorang pemenang adalah ia yang mampu memanfaatkan kelebihannya dan menerima kekurangannya, serta selalu bersikap total dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Langkah yang kedua yaitu memilih pekerjaan yang disenangi. Dengan memilih pekerjaan yang kita senangi, kita akan lebih menikmati hidup dan semakin memacu kita untuk mencapai prestasi-prestasi lainnya. Langkah yang ketiga yaitu mengejar hasil, bukan mengejar kesempurnaan. Mereka yang memiliki prestasi puncak selalu bebas dari keinginan untuk sempurna. Mereka tidak menganggap bahwa sebuah kesalahan itu sebagai kegagalan,
melainkan mereka menjadikan kesalahan tersebut merupakan sebuah pembelajaran untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Langkah yang keempat yaitu berani mengambil resiko, di mana menurut Garfield, seorang pemenang adalah mereka yang berani menerima resiko dari setiap pilihan yang telah mereka buat. Langkah yang kelima yaitu bersaing dengan diri sendiri, bukan orang lain. Persaingan dalam hidup sebenarnya adalah bersaing dengan diri sendiri, yakni bersaing dengan sisi-sisi negatif kita, seperti malas, takut gagal, tidak disiplin, serta sifat negatif lainnya. Terima kasih kepada semua orang yang telah menonton video ini sampai akhir. Selamat berjumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.